بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tentang akhirat, perbincangan tentang kehidupan setelah kematian, dan seperti inilah yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW ketika bertemu dengan sahabatnya, berjumpa dengan manusia. Yang sampaikan oleh Rasul kepada mereka adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya pembicaraan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat manusia itu berbicara tentang alam neraka, yang sebagaimana kita ketahui bukan sekarang tapi nanti. Neraka itu seperti apa? Neraka itu dari luarnya itu kelihatan indah. Jalan menuju ke sana itu indah, tapi dalamnya itu tidak indah. Orang bilang casingnya bagus, isinya kosong. Orang bilang penampilannya oke, tapi sebenarnya tidak enak. Itu apa? Neraka. Nah, orang sekarang juga kayak gitu ternyata. Orang ingin terlihat indah, terlihat baik, maka apa yang dilakukan orang? Tempelin supaya kelihatan indah bentuk luarnya saja, tapi dalamnya ternyata tidak indah, tidak baik. Neraka juga sama, tempat penyiksaan, tempat yang tidak enak, tempat yang mengerikan. Tapi jalan menuju neraka itu penuh dengan keindahan, mulus, indah. Orang melihatnya akan luar biasa. Tuh. Oleh karena itu jangan terlena dengan penampilan orang, jangan terlena dengan yang tampak dari luar. Sesungguhnya yang di dalamnya itu sangat busuk, tidak baik. Terkadang seperti itu. Itu baru satu. Yang lain, neraka itu seperti apa? Neraka yang merupakan tempat bagi orang yang tidak beriman nanti di akhirat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar. Ketika orang masuk ke dalam sana, kulitnya itu sudah melepuh hancur, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan kulit yang baru. Hancur kembali, diganti lagi dengan kulit yang baru. Itu adalah gambaran tentang neraka. Tidak enak. Mau kabur dari neraka tidak bisa. Dijaga oleh malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Dijaga oleh malaikat dengan tampang yang sangat menakutkan. Badannya besar, gak berani keluar dari sana itu. Apalagi neraka itu digambarkan dengan tepat yang turun ke bawah. Dari mana dia bisa keluar dari sana? Gak bisa. Itu neraka. Ikhwatal iman, berat sekali, susah untuk keluar dari neraka itu, gak bisa. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberitahukan tentang neraka nanti yang akan ditinggali oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu digambarkan oleh Allah seperti itu. Ada di sana itu ada yang dipanggang,
ada yang disetrika, ada yang dia itu kepanasan minta minum, oleh Allah dikasih minum ma'an hamima, minuman penghuni neraka itu ketika mereka kepanasan, kehausan minta minum, dikasih minum, tetapi minuman yang sangat panas. Yushrabu min ainin aniyah, kasih minum mereka itu, tetapi dari mata air yang airnya saja itu kalau setetes itu jatuh ke bumi, kena gunung, gunung itu meleleh. Gunung itu meleleh gara-gara kena tetesan air dari sungai atau mata air Ania. Itu gunung itu meleleh. Dan dari situlah nanti orang-orang yang masuk ke dalam neraka diberi minum. Terus seperti itu. Seperti apa gambaran orang yang minum dari mata air Ania tersebut? Gunung saja yang kena setetes itu bisa lumer, dia meleleh. Apalagi penghuni neraka, panas minta minum, dikasih minum dari air Ania tadi itu. Apa enggak hancur semua seluruh tubuhnya? Gunung dengan batu yang sangat kuat itu pun hancur, apalagi manusia. Hancur manusia itu. Sungguh Allah Maha Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Sayang kepada kita. Dengan cara apa? Kasih sayang Allah itu dengan memberitahukan akibat buruk yang akan ditimpa oleh orang-orang yang terlena. Terlena. Wa gharrathumul hayatud dunya. Orang-orang yang hidup di dunia ini, mereka masuk ke dalam neraka. Kata Allah, kenapa kalian itu bisa masuk ke dalam neraka? Apakah tidak ada Rasul yang datang kepada kalian? Mereka mengatakan, syahidna ala anfusina, kami bersaksi pada diri kami bahwa Rasul sudah datang kepada kami. Apakah enggak ada Rasul yang memperingatkan kalian akan hari pembalasan? Mereka pun nanti di akhirat mengatakan, kami mengakui bahwa pemberi peringatan sudah datang kepada kami. Apa kata Allah nanti kepada mereka itu, hadirin? Kenapa kalian kok bisa tersesat masuk ke dalam neraka? Kata mereka, wa gharrathumul hayatud dunya. Kami tertipu dengan kehidupan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kaya tidak selamanya, miskin juga tidak selamanya, sehat enggak selamanya. Ada saatnya nanti kita berhenti dari kesehatan. Sakit itu pun juga tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberitahukan tentang keadaan nanti di alam akhirat, tentang neraka yang sangat menakutkan dan mengerikan, itu menunjukkan Allah Maha Sayang kepada kita. Maka doa kita apa? Jauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jaga ya Allah diri kami dari azab neraka. Dengan cara apa? Dengan cara kita pertahankan keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita beramal solih, berbuat baik. Berarti apa? Ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka yang kita lakukan apa? Berimanlah pada Allah ketika kamu di dunia. Ketika kamu di dunia tidak beriman kepada Allah,
nanti di akhirat kamu akan mengenang itu. Saat ini kita mengenang dulu daerah sini ketika aku masih kecil, itu kan kenangan, Pak. Seperti apa daerah ini? Itu namanya apa? Mengenang masa lalu. Dulu daerah sini ketika kita masih kecil, sungainya seperti apa, lahan kosong kebun-kebunnya seperti apa. Mengenang masa lalu. Kalau itu kenangan yang indah, senang dia, Pak. Tapi kalau kenangan buruk, sedih dia. Sama. Nanti di akhirat itu merupakan masa-masa kita mengenang saat kita di dunia. Dulu waktu kami di dunia kami sholat, seneng, Pak. Dulu waktu kami di dunia kami ngaji, seneng. Tapi ada juga orang itu yang mengenang masa-masa di dunia dengan tidak baik. Seandainya saat itu aku beriman, itu karena dia tidak punya keimanan waktu di dunia. Dia mengenang masa di dunia dia tidak beriman. Tapi seperti kita yang saat ini diberi hidup di dunia, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, mengenang perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Untung waktu itu di dunia kita beriman. Yang tidak beriman dia mengenang itu, tidak beriman. Seandainya waktu di dunia aku beriman, nanti kita mengenang di akhirat. Untung waktu itu kami ikut pengajian, jadi kami tahu surga dan neraka. Kami tahu amal-amal yang harus kami dan neraka. Gak ada salat yang aku lakukan, pasti kami sengsara. Tapi orang yang terlena dengan dunia, pengajian tidak diikuti, keimanan ia tinggalkan, amal soleh tidak dilakukan, di akhirat ia mengatakan, seandainya waktu di dunia dulu kami sholat, udah gak bisa, mau apa coba. Makanya nanti kalau orang bercerita itu, nanti di akhirat itu macam-macam orang. Orang yang masuk surga itu pun juga macam-macam. Itu, Pak. Nah, jadi yang pertama kita lakukan di dunia ini, yang jelas jangan terlena dengan kehidupan dunia, tertipu. Ya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dia tahu bahwa kalau ingin senang itu punya uang banyak. Tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, tidak beramal soleh, sengsara dia. Maka kalau dia punya iman, harta banyak yang Allah titipkan kepadanya, ia gunakan untuk beramal soleh, ia gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, dia nanti berhak masuk surga. Di depan pintu surga, mau masuk surga itu nggak jadi karena ada yang lain. Aku dulu, kenapa? Aku orang miskin. Kamu harus dihisap dulu karena orang kaya. Hartanya banyak itu kan dihisap. Dari mana kamu dapatkan harta? Kamu gunakan untuk apa? Karena hartanya banyak berarti hisapnya lama. Ingin masuk surga dulu, dilarang. Aku dulu yang masuk surga, bukan kamu, kata orang miskin. Kenapa? Aku nggak punya hisap, nggak punya harta yang dihisap. Jadi kamu harus dihisap dulu. Saya masuk surga dulu. Orang miskin masuk surga ini pun nggak boleh. Aku mati syahid. Mati syahid juga harus masuk surga. Dia berhak masuk surga terlebih dahulu menurut orang yang mati syahid. Akhirnya mereka itu bertengkar, ingin masuk surga dulu-duluan itu. Orang kaya karena ia gunakan hartanya di jalan Allah ingin masuk surga terlebih dahulu. Orang miskin pun juga ingin masuk surga terlebih dahulu. Orang yang mati syahid juga ingin masuk surga terlebih dahulu.
Padahal masuk bareng-bareng kan bisa. Pintunya luas Pak. Belum pernah lihat kan? Belum. Insya Allah 1 minggu lagi pintunya luas. Nah, terus kemudian orang alim di situ diem saja. Di pintu surga juga malaikat yang turun diperintah oleh Allah. Malaikat, itu hambaku sudah di depan surga, kenapa mereka ribut-ribut? Kamu turunlah ke bawah, lihat. Turun Pak. Kenapa kalian ribut? Ini malaikat. Orang mati syahid ingin masuk surga terlebih dahulu. Padahal kan aku orang kaya. Aku gunakan hartaku. Lihat, masjid itu ada karena siapa? Aku yang membantu. Pesantren itu ada. Siapa yang bangun? Aku. Kata siapa? Orang kaya. Jadi masjid, pesantren, orang miskin aku bantu. Jadi aku yang harus masuk surga terlebih dahulu. Kata malaikat, oh jadi kamu orang kaya? Ya. Hartamu banyak? Ya. Kamu ingin masuk surga terlebih dahulu? Ya. Karena apa? Karena aku gunakan hartaku di jalan Allah. Kamu tahu itu dari siapa? Kalau kamu hartamu banyak, kamu gunakan di jalan Allah, masuk surga terlebih dahulu. Ya, ditanya oleh malaikat, kamu tahu dari mana? Kalau kamu dengan kekayaanmu, kalau kamu gunakan di jalan Allah, kamu masuk surga. Kata orang kaya, dia tahu itu dari siapa? Dari orang alim. Orang alim inilah yang menyampaikan kepada kami. Berarti kamu tahu bahwa kamu gunakan hartamu di jalan Allah menyebabkan kamu masuk surga dari orang alim? Iya. Berarti beliau gurumu? Iya. Terus kamu itu mau surga duluan mendahului gurumu? Gak jadi saya, gak enak. Tafadhol Ustaz, kamu duluan. Gitu. Terus kemudian orang syahid juga sama. Kamu mati syahid masuk surga? Ya. Kata siapa? Orang mati syahid masuk surga? Kata Ustaz. Terus kamu masuk surga duluan, ustadzmu belakangan. Sopan itu? Enggak sopan. Ya udah, jangan dulu. Orang miskin juga sama. Miskin kamu sabar, ya, tetap beribadah pada Allah, masuk surga. Iya. Dari siapa itu? Dari ustadz. Terus kamu ingin masuk surga, ustadzmu belakangan? Baiklah, ustadz silakan masuk surga duluan. Kata ustadz apa? Aku mau masuk surga, tapi aku jadi ustadz ini karena orang kaya. Orang kaya yang biayai aku sekolah, orang kaya yang memfasilitasi aku sekolah. Jadi ternyata saling berikatan antara yang satu dengan yang lain. Makanya kehidupan dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai menjadikan kita terlena. Makanya yang dibutuhkan dalam kehidupan di dunia ini sebelum kematian, kalau udah mati nanti kenangan-kenangan semua itu. Apa yang kita lakukan? Keimanan. Yang kedua apa? Amal soleh. Kalau enggak nanti kita menyesal. Aduh, seandainya sama dengan sahabat Rasul yang tidak kelihatan sholat subuh, dicari oleh Rasul, kemana ini itu? Si fulan kok nggak ada. Ternyata ada yang tahu rumahnya, ada, ayo kita ke sana. Ternyata ketika disambangi, istrinya itu bilang sudah meninggal dunia, padahal rumahnya jauh sekali dari masjid. Ketika tidak kelihatan, ditanya oleh Rasul, ada yang tahu rumahnya? Ada. Datangi ke rumahnya jauh sekali. Ketuk pintunya, dibuka oleh istrinya, ditanyakan kemana suaminya. Sudah meninggal ya Rasulullah. Oh, kaget Rasul. Tapi istrinya itu bertanya, wahai Rasulullah, sebelum meninggal dia itu bilang, kenapa tidak banyak-banyak, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang terbagus?
menyesal pula Pak. Ternyata dalam sakaratul maut, kata Rasul SAW, diperlihatkan oleh Allah balasan yang akan ia terima. Ya, suatu ketika dia datang ke masjid, ya, dia lihat ketika jaraknya yang jauh itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Maka saat itu dia mengenang, aduh iya, memang aku ini berangkat ke masjid, jaraknya jauh sekali, tapi tetap berangkat ke masjid dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ketika sakaratul maut diperlihatkan balasannya, kalau seperti ini balasannya, seandainya lebih jauh, alangkah lebih baik lagi. Pernah satu ketika dia berangkat ke masjid, ada orang kedinginan, musim dingin, angin kencang, ia pakai jaket double, yang dalam itu bagus, yang belakang karena nanti kena debu yang kurang bagus. Tengah jalan ketemu orang yang kedinginan, ia kasih, buka jaket satu, dikasihkan ke orang yang kedinginan tersebut. Ya tak? Jaket yang bagus atau yang jelek? Kan bawa double itu, yang bagus ia taruh di dalam, kemudian dilapisi dengan jaket yang kurang bagus, karena yang penting bisa menutupi supaya tidak kena debu. Tapi jaket yang kurang bagus, yang dipakai paling luar, itu dilepas, dikasihkan orang yang kedinginan di pinggir jalan. Ia lihat dalam sakaratul maut itu, balasan dia memberi orang yang membutuhkan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih bagus. Menyesal dia, kenapa enggak yang paling bagus yang aku berikan kepadanya? Loh, jangan-jangan nanti kita pun menyesal. Kenapa enggak sholat subuh berjamaah terus menerus itu? Yang salat subuh berjamaah juga mungkin menyesal, kenapa kurang khusyuk itu? Nah, baik semuanya. Terus kemudian dia pun diperlihatkan saat itu sedang santai, sedang duduk di teras, menikmati minuman dan juga cemilan yang ia punya. Tiba-tiba ada yang datang, dibagi dua, ini sebagian untuk kamu, sebagian untuk aku. Diperlihatkan Pak dalam sakaratul maut, ternyata dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Akhirnya dia menyesal, aduh seandainya saat itu aku berikan semuanya. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tentang orang yang meninggal kemudian dia itu menyesal, kenapa tidak lebih banyak, kenapa tidak yang terbaik, kenapa tidak lebih jauh dan lain sebagainya. Oh, kenangan-kenangan indah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang neraka, jalan menuju sana itu indah luar biasa, tapi ternyata tempatnya itu adalah tempat penyiksaan. Baunya tidak enak, suaranya melengking kesakitan, terdengar dari jauh. Itu orang-orang menjerit ketakutan, tempat yang mengerikan, makanan dan minuman yang tidak enak menghancurkan, gambaran tentang penyiksaan yang tiada henti terus menerus orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diucapkan oleh neraka Pak? Yang diucapkan oleh neraka pada hari kiamat itu, hal mim mazid, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi dia siap menampung berapapun banyaknya manusia dan jin untuk dihancurkan, disiksa di dalam neraka. Seperti itu. Nah, kemudian Dr. Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan
penghuni neraka al-mukhalladuna fiha, yang selamanya di dalam neraka itu. Ya kalau disiksa, disiksa terus. Minum air yang sangat menghancurkan yang panas, dia akan minum minuman itu terus. Ya, dia disetrika, dipanggang, ya disetrika, dipanggang terus menerus. Dia disisir dari sisir yang terbuat dari besi, disisir dibuat dari besi. Itu terus menerus seperti itu, tidak ada hentinya, terus menerus. Nah, siapa mereka itu? Nah, diantaranya disampaikan ahlun nar al-khaliduna fiha, penghuni neraka yang dia kekal di dalam neraka, alladzina la yarhaluna wa la yabiduna, kekal di dalam neraka, mereka tidak bisa meninggalkan neraka itu, dan mereka tidak hancur di neraka itu. Siapa itu? Al-kafaratu wal musyrikun, yang mati dalam keadaan tidak beriman, yang mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi ketika kita ini beriman, Bapak dan Ibu, pertahankan itu. Kalau ada manusia sepanjang hidupnya dia beriman, menjelang kematian dia murtad, hancur semua, Pak. Sholatnya nol, langsung otomatis. Puasa yang dulu pernah dilakukan ketika dia murtad, nol. Itu sedekah yang dia pernah lakukan ketika dia mati dalam keadaan murtad jadi nol, tanpa pahala. Maka jaga keimanan kita. Jangan terus kemudian bosan aku sholat terus, setan itu. Bosan aku pengajian terus, setan itu. Itu. Jadi yang suka menjadikan kita seperti itu setan. Nah, jadi orang baik jin ataupun manusia yang dia terus menerus di dalam neraka tidak keluar dari sana, yang pertama orang yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah saat ini diberikan keimanan. Apakah sampai kematian kita beriman? Tidak tahu. Ada yang karena Indomie dia itu tinggalkan keimanan. Ada yang karena jabatan dia berani tinggalkan keimanan. Ada yang karena uang banyak dia tinggalkan keimanan. Gak tahu. Kenapa? Kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu menipu mereka. Itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa lagi? Wal musyrikun, orang musyrik, yaitu orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, berarti Nabi yang Allah utus kepada umat, tugasnya apa? Bersamai umat manusia, wahai utusanku, ajak mereka supaya tidak menjadi kufur, ajak mereka supaya tidak musyrik. Apa itu tidak kasih sayang Allah? Allah Maha Pengasih. Seandainya manusia ditinggalkan begitu saja, Rasul tidak diutus untuk mereka, gak ada yang tahu jalan menuju surga. Mereka hidup dalam kekafiran, mati dalam kekafiran. Itu yang dilakukan oleh para Rasul, mengajak orang supaya mereka selamat dari api neraka. Bagaimana caranya? Tinggalkan kekafiran, tinggalkan kemusyrikan. Itu bedanya apa kafir dengan musyrik? Kafir itu dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau musyrik, dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Kita aman Ustaz. Al-kafarah, kafir, tidak Ustaz, kita beriman, alhamdulillah. Musyrik, tidak, kita
bukan orang musyrik, alhamdulillah. Tapi kan tidak jaminan akhir hayat kita itu seperti apa. Itu yang paling penting, bukan awal, tapi apa? Akhirnya itu yang paling penting. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Al-Quran itu Pak dibawa oleh Nabi SAW. Al-Quran itu menyampaikan Allah pencipta langit dan bumi. Manusia mengatakan dusta, itu enggak benar yang disampaikan Muhammad. Jadi berita Allah dalam Al-Quran itu tidak diterima, didustakan. Wastakbaru anha, dia sombong. Berarti apa? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu diremehkan oleh orang. Ketika ayat ini disampaikan oleh Allah, itu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu Pak, ada yang percaya, ada pula yang mendustakan, nggak percaya dengan ayat Al-Quran. Ada pula yang meremehkan. Apa itu? Itu ada model manusia. Ya, tinggal kita ini yang model pertama, yang beriman, percaya itu adalah benar, ataukah model yang kedua, mendustakan, tidak percaya bahwa itu benar, atau yang ketiga, meremehkan. Apa itu? Tidak dianggap. Nah, orang-orang yang seperti itu Pak, yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang meremehkan ayat-ayat Al-Quran, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Bahaya ini. Allah tidak menyebut orang beriman atau orang yang tidak beriman. Bisa jadi dia itu beriman menurut mulut dia, tapi dia mendustakan ayat Allah. Beriman mengakunya Pak, beriman di mulutnya itu beriman, walam tu'min qulubuhum, hatinya tidak beriman. Apa yang dia lakukan? Ayat Allah ia dengarkan, samma'una lil kadzib, ayat Allah itu ia dengarkan, tetapi ia dengarkan ayat Allah untuk menyerang mana kelemahannya. Itu jadi ada di antara orang-orang itu, dengarkan ustadz itu, kamu dengarkan baik-baik mana kelemahannya, mana salahnya. Itu jadi ada di antara manusia yang modelnya seperti itu. Kadzdzabu bi ayatina, ia dengarkan, ia dengarkan, ia ambil manfaatnya, tidak. Ya cari celah di mana titik kesalahannya. Itu yang akan menjadi cara dia untuk menghancurkan. Nah itu. Atau samma'una liqaumin akharin, dia dengarkan ayat Allah, tapi kemudian dia pelintir, ia kurangi, ia tambah, ia sampaikan ke orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Antar dai dan dai yang lain berantem. Na'udzubillah. Itu penghuni neraka. Mereka kekal di sana, diadab oleh Allah selama-lamanya, diberi minuman yang menghancurkan selama-lamanya, diberi minum makanan yang menghancurkan selama-lamanya, disiksa di sana selama-lamanya, dikeluarkan dari sana tidak. Jadi jangan jadikan iman kita kepada Allah kedok, kelihatan dari luar, dalamnya ternyata benci, munafik. Jangan ya. Jadi ini Pak, yang mendustakan ayat Allah, meremehkan ayat Allah, mereka penghuni neraka. Hati-hati. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Orang yang menyembah Tuhan yang lain, mereka enggak sampai surga Allah, mereka sampai ke neraka Allah. Innal mujrimin, pelaku maksiat,
yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala fi adzabi jahannam. Mereka diazab di neraka jahannam khaliduna, kekal. Siapa itu? Orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru, orang yang kafir, lahum naru jahannam, mereka masuk ke dalam neraka jahannam, la yuqda alaihim, tidak ada akhirnya. Fayamutu, kemudian mereka mati. Tidak berarti orang kafir masuk neraka mereka tidak mati-mati. Kalau mati sudah selesai. Tapi penghuni neraka itu tidak mati-mati. Kalau mati, orang sakit mati sudah selesai, sakit, tidak merasakan sakit lagi. Orang di neraka disiksa oleh Allah kemudian mati, selesai siksaan. Tapi kata Allah tidak, la yuqda alaihim fayamutu, tidak ada keputusan mereka mati ketika di neraka. Itu Pak. Jadi sakit terus, iya. Jadi orang yang sakit terus itu di mana? Di neraka. Disiksa terus di neraka. Wala yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan bagi mereka azabnya. Kafir Pak. Salat nggak orang kafir? Salat nggak Pak? Enggak. Puasa Ramadan orang kafir? Tidak. Zakat dia? Tidak. Ngaji? Tidak. Itu yang dilakukan. Padahal nanti di akhirat itu kan orang dikumpulkan sesuai dengan amal perbuatannya. Aku kan beriman, tapi kamu nggak sholat, sana kumpul sama orang yang nggak sholat. Tuh. Itu dikumpulkan sama orang-orang yang tidak sholat. Walladzina kafaru, kafir lagi. Wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah, enggak mengakui kebenarannya. Ulaika ashabun nar, mereka masuk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Innalladzina kafaru, kafir lagi. Wa matu wa hum kufar, mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim laknatullah, mereka mendapatkan laknat Allah, wal malaikah, laknat dari malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan azabnya. Walahum yungdharun, dan tidak dilihat oleh Allah. Kafir dah? Dah berapa tadi itu? Kafir, mendustakan ayat Allah, meremehkan ayat Allah, punya Tuhan lain. Terus mujrimin, tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sekarang itu, itulah yang harus kita hindari. Itu yang harus kita hindari. Karena yang diancam oleh Allah, orang-orang seperti itu, mereka tidak bisa keluar dari neraka. Gak bisa Bang. Itu bahaya kalau gitu. Saya siap. Karena nanti di neraka selamanya, disiksa selamanya, kita siapkan. Nah, terus persiapanmu apa? Persiapanmu dengan misalnya dipanggang biar tidak kepanasan, bagaimana? Ya nggak ada, nggak bisa. Tempat penyiksaan, terus kemudian dia itu melakukan rekayasa sekarang. Terus ketika kamu mati, kamu bawa baju yang anti panas, nggak bisa. Tahan api, nggak bisa. Itu yang tidak mempan disisir dengan sisir besi, nggak ada, nggak bisa. Kamu dimakamkan itu yang terbuat dari emas yang tidak bisa hancur, itu diambil orang malah. Itu kan dibongkar kuburannya, dicari emasnya mana gitu. Iya kan? Logam mulia yang paling kuat itu kan emas. Itu kan? Karang yang besar bisa ditembus dengan bor terbuat dari emas, itu kan. Ya terus mau menyiapkan baju yang terbuat dari emas supaya nanti tidak kepanasan, supaya nanti anti dengan siksa Allah Subhanahu, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar khalidina fiha, kekal mereka dalam neraka, tidak diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, bahaya. Jadi yang kekal di neraka meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman pada Allah.
Yang kekal dalam neraka punya Tuhan lain. Yang kekal dalam neraka mereka itu tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kekal dalam neraka, kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kekal dalam neraka meremehkan ayat Allah. Jadi kalau Quran dibaca itu jangan kalian dustakan. Pasti betul itu. Wa fi sahihil Bukhari, hadis kalau ini Pak, sabda Rasul yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannata al jannah, orang yang berhak masuk surga masuk ke dalam surga. Wa ahlun nar an-nar, orang yang berhak masuk neraka masuk ke dalam neraka. Tsumma yaqumu muadzinun bainahum, kemudian ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka. Paling gampang neraka, paling gampang itu neraka. Hal mim mazid, ada lagi gitu. Terus kalau Allah itu tidak menutup, wah itu terus makan orang terus itu Pak. Itu. Nah, setelah masuk semua itu ada pengumuman. Bunyinya apa? Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la mauta, tidak ada kematian. Dah masuk itu kan. Terus di hadapan neraka itu ada pengumuman di sana. Ya, ada pengumuman. Padahal penyiksaan itu sudah terjadi Pak di neraka. Pengumumannya apa? Wahai penghuni neraka. Wah, mereka berharap, wah ini kayaknya ada berita baik. Harapan mereka, berita baik itu apa? Mereka dikeluarkan dari neraka, atau mereka dimatikan setelah disiksa sekali, dicampur suku cetar begitu, langsung mati. Harapan siapa? Penghuni neraka. Disetrika Pak, setrika sekali, nyos begitu, terus mati. Harapan mereka, ketika ada pengumuman itu mereka senang, berharapnya pengumuman baik bagi mereka. Ternyata apa pengumuman itu? Ya ahlan nar la mauta, wahai penghuni neraka, gak ada kematian bagi kalian. Sedih mereka itu. Aduh, seandainya waktu di dunia aku sholat, itu baru. Aduh, seandainya waktu di dunia aku beriman, nyesel. Ayo anak kita diajak sholat, keluarga kita diajak sholat. Kenangan buruk bagi mereka yang gak sholat nanti di akhirat. Ya kenangan indah sekarang, mereka gak sholat terus kemudian senang-senang tuh. Senang mereka, kenangan indah di dunia. Menipu atau enggak itu? Menipu, di akhirat dia sengsara kok. Itu Pak. Ini Sahih Bukhari. Nabi menyampaikan, gak ada kematian bagi penghuni neraka. Wa ya ahlal jannah la mauta, wahai penghuni surga, gak ada kematian. Khuludun, kalian kekal. Kalian kekal. Jadi penghuni surga itu kekal. Itu penghuni surga kekal. Makanya seorang nabi, diantaranya itu Nabi Idris alaihissalam, malaikat itu mengidolakan Pak. Seluruh malaikat senang mengidolakan Nabi Idris. Karena apa? Ketaatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu izin pada Allah, aku ingin berjumpa dengan Nabi Idris. Ya, sampaikan, kami idolamu. Nah, gak tahu Bapak Ibu itu yang mengidolakan malaikat atau malah setan yang mengidolakan, oh itu kawan saya, program saya selalu diikuti oleh dia. Nah itu setan, itu senang dengan manusia. Nah, malaikat itu mengidolakan Nabi Idris, turun dia, diberi izin oleh Allah, dia sampaikan karena ketaatan dan ibadahnya yang luar biasa. Terus ya kalau kamu idolakan kepadaku, terus apa? Ya silakan Nabi Idris, mau apa? Lah itu, aku ingin lihat ke surga, aku ingin lihat akhirat. Dilihatkan Pak di sana.
Jadi ingin merasakan kematian, dirasakan kematian. Ingin melihat surga, diperlihatkan surga. Ingin masuk, ayo silakan masuk. Udah masuk surga nggak mau keluar, nggak mau keluar. Itu ingin mati, dituruti, dimatikan. Ingin lihat neraka, sudah dilihatkan, lewatkan neraka. Ingin lihat surga, diperlihatkan surga. Ingin masuk ke dalamnya, dimasukkan ke dalamnya. Ya kan? Hanya ingin lihat. Udah lihat Nabi Idris, sudah, ayo keluar. Nanti sebentar lagi. Ayo, udah habis waktunya, ayo keluar. Gak mau keluar karena sudah di surga. Malaikat bingung, gimana ini? Dipaksa keluar gak mau. Ayo keluar. Kamu lupa, bukankah orang yang sudah masuk surga itu nggak boleh keluar dari surga? Aku udah masuk surga, gak mau keluar saya itu. Nah itu, jadi orang kalau udah masuk surga itu Pak, nggak keluar dari surga. Orang sudah menikmati kenikmatan, ingin menikmati kenikmatan itu terus menerus atau enggak? Ingin. Biasanya sehat. Ingin sakit? Enggak. Begitu. Ini Nabi Idris gak mau keluar. Loh kan orang masuk surga itu harus mati dulu. Aku kan sudah mati. Kata siapa? Nabi Idris. Orang kalau masuk surga harus lewat neraka. Aku juga sudah lewat neraka. Gitu. Sekarang kematian sudah, lewat neraka juga sudah, terus masuk surga. Udah, aku nggak mau keluar. Itu Nabi Idris alaihissalam. Nah, di dalam hadis ini yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa penghuni neraka dia tidak mengalami kematian. Penghuni surga juga sama, dia tidak mengalami kematian. Waruya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yuqalu li ahlil jannah, dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah la mauta, wahai penghuni surga tidak ada kematian. Jadi bapak nanti mau makan banyak nggak apa-apa, nggak usah takut kolesterol menimbulkan kematian di surga, nggak usah. Sekarang aja kita pilih-pilih, nggak usah takut diabetes bertambah, nggak usah takut kalau sudah di surga, nggak usah takut. Mau makan banyak boleh. Oh nanti perut saya sakit kekenyangan, enggak. Wais jamin halal, nggak ada haram di sana semuanya. MUI nggak berlaku di sana. Dah semuanya boleh Pak. Semuanya boleh. Mau makan apa saja boleh. Dan enaknya di surga, Bapak ingin saja itu sudah datang. Nggak pernah kan mengalami kayak gitu? Itu? Oh, saya pernah. Enak ini ya. Pengen makan bakso, begitu kan? Nanti habis ini saya mau ke sana. Belum berangkat ke sana itu baksonya datang. Luar biasa itu. Oh masya Allah ini datang bakso. Padahal saya ingin ke sana. Ya udah ke sini aja itu. Lalu ke sana saya nggak di surga. Kalau ke sana berarti tidak di surga. Kalau di surga gimana? Keinginan itu kemudian barang itu datang. Oh ini udah di surga. Ingin ke sana tapi dia malah memberi. Nah itu luar biasa. Di surga seperti itu, semuanya boleh. Terus wali ahlin nar, wahai penghuni neraka, khuludun, kekal, la mauta, tidak ada kematian. Nah ini Pak yang sering saya katakan. Wa hadza yuqalu ba'da dzabhil mauti, ucapan itu setelah kematian ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian termasuk makhluk ciptaan Allah yang bisa diperintahkan oleh Allah. Cabut ajal dia, datang ke sana kematian, itu tunduk dan patuh pada perintah Allah. Nah ucapan ya wahai penghuni surga tidak ada kematian itu diucapkan setelah Allah menyembelih kematian. Ya bisa disembelih. Jadi kematian dimatikan. Saat ini kematian masih hidup. Jadi dia masih bisa berjalan kemana-mana. Hati-hati. Saat ini kematian masih hidup.
Nanti ketika di akhirat kematian itu pun juga mati loh. Gimana caranya? Di sini Pak, kita juga nggak tahu, nggak lihat, tapi kita meyakini dan tahu dari berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama fi hadis Ibnu Umar indal Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul bersabda, idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilan nar ji'a bil mauti. Dah penghuni surga nanti ke surga, penghuni neraka ke neraka, kematian itu dipanggil. Kematian, kamu datang. Berarti peristiwa ini pada hari kiamat. Datangkan kematian itu datang. Hatta yaj'al bainal jannah wan nar. Dia posisinya ada di antara surga dan neraka. Misalnya di sini surga, di sini neraka itu Pak, di tengah-tengahnya itu kematian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yudbahu, ini kemudian kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah disembelih, dah ini lihat, dah disembelih. Terus Allah bilang, wahai penghuni surga, nggak ada kematian karena sudah disembelih, sudah mati. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian. Oh, paling enak siapa nanti? Penghuni surga. Dia nggak takut diabetes nanti mati, kolesterol darah tinggi mati, nggak takut. Kenapa? Kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu ada riwayatnya bahwa kematian pun bisa mati. Riwayat Imam Bukhari, kematian bisa mati. Bapak nggak bisa. Awas kamu kematian datang kepadaku, aku tangkap kamu, nggak bisa. Yang bisa melakukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Pak, hadisnya sahih juga, sahih Muslim dari Abu Sa'id. Rasul bersabda, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabsyun amlah. Itu kabsyun amlah. Nanti pada hari kiamat, ya, kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berwujud, punya wujud Pak. Diwujudkan kematian itu